Konsep yang kita pelajari sekarang adalah massa zat. Nah, secara umum persamaan untuk menghitung massa suatu unsur terusnya jika molnya itu adalah dalam bentuk unsur, massa itu sama dengan N dikalikan AR. Jadi mol dikalikan AR-nya. Kemudian kalau untuk di dalam unsur, molekul unsur dan molekul senyawa, massa itu dicari dengan rumus mol dikalikan MR atau massa molekul relatifnya. Contoh, hitunglah massa dari 5 mol besi, ArFe-nya 56, 0,5 mol O2, ArO-nya 16, 2 mol NaCl, ArNa-nya 23, RCl-nya 35,5. Penyelesaian untuk menentukan massa pada beberapa zat yang merupakan molekul senyawa harus ditentukan terlebih dahulu MR atau massa molar. Jika dalam bentuk unsur langsung bisa diterapkan dalam perhitungan. Massa besi dalam bentuk unsur maka langsung digunakan AR-nya, ArFe-nya 56, jadi massa molarnya 56 gram per mol. N dari Fe-nya tadi diketahui adalah 5 mol. Nah, persamaan yang digunakan persamaan yang ini. Tadi karena kita menggunakan lebih banyak massa molar untuk mendapatkan satuan. Jadi yang kita gunakan di dalam perhitungan adalah massa molar Fe yang 56 gram per mol. Jadi dalam kimia massa itu satuannya adalah gram, beda kalau dari SI adalah kilo. Massa Fe N dikalikan massa molar N itu adalah mol yang tadi. Tinggal kita kalikan 5 mol dikalikan 56 gram per mol, hasilnya adalah 330 gram. Nah, satuan yang sama kita coret ini kan per ya, karena saling menghilangkan. Kemudian yang kedua adalah massa O2. Diketahui di soal RO itu adalah 16, jadi N-nya juga molnya 0,5 mol. Jadi kita cari dulu MR untuk si O-nya tadi. Tinggal dikalikan jumlah atom O dikalikan ARO. 2 kalikan 16 sama dengan 32 dan massa molarnya 32 gram per mol. Jadi massa O2 tinggal dikalikan saja, molnya tadi diketahui adalah 0,5, kemudian dikalikan massa molarnya 32, hasilnya adalah 16 gram. Kita lanjutkan untuk perhitungan berikutnya, itu untuk menentukan mol dari NaCl. Nah, dalam bentuk molekul senyawa, jadi kita cari MR-nya terlebih dahulu. Di soal sudah kita AR-nya sama dengan 23, ArCl-nya 35,5 dan molnya sebesar 2 mol seperti yang terdapat di soal. Jadi di dalam NaCl dia memiliki MR besarnya adalah 58,5 gram per mol massa molarnya. MR NaCl sebesar 58,5, massa molarnya 58,5 gram per mol. Persamaan yang kita gunakan dalam massa untuk mencari massa dari NaCl adalah N dikalikan massa molar. N itu adalah mol yang diketahui di soal tadi. Massa NaCl, N dikalikan massa molar NaCl. Kita substitusikan persamaannya. N-nya molnya sama dengan 2 mol seperti yang diketahui di soal, dikalikan massa molarnya sebesar 58,5 gram sehingga massa NaCl sebesar 117 gram. Kemudian adalah kita mencari jumlah partikel. Persamaannya, jumlah partikel itu sama dengan N dikalikan bilangan Avogadro. N yang ini adalah bilangan Avogadro. Mol dikalikan bilangan Avogadro. Jumlah partikel bisa dilambangkan dengan X. Keterangannya bisa dilihat seperti ini. Tetapan Avogadro besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Contohnya, diketahui 4,4 gram gas karbon dioksida CO2. Jika ArC12 ArO sama dengan 16, tentukanlah mol CO2 dan jumlah partikel CO2. Jadi untuk menentukan jumlah partikel kita harus cari mol dulu. Untuk mencari mol CO2 diperlukan MR dari CO2. Begitu juga dengan jumlah partikel diperlukan mol CO2. Oleh karena itu perlu dihitung MR dari CO2. Agar dapat dihitung mol dan jumlah partikel, satu molekul CO2 terdapat satu atom C dan 2 atom O. Jadi jumlah atom C dikalikan ARC dijumlahkan dengan jumlah atom O dikalikan ARO. 1 dikalikan 12 ditambah dengan 2 kali 16 hasilnya 44. MR CO2 sebesar 44. Massa molar CO2 sebesar 44 gram per mol. Kita cari molnya dulu. Massa CO2 dibagi massa molarnya 4,4 gram dibagi 40 gram per mol sama dengan 0,1 mol. Jumlah partikel CO2 sama dengan N dikalikan molnya tadi 0,1 mol dikalikan 8 Avogadro-nya 6,02 kali 10 pangkat 3 molekul. Hasilnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 2 molekul. Dan konsep yang berikutnya adalah volume gas, volume STP. Volume standar atau dalam STP itu pada suhu 25 derajat Celcius tekanan 1 atmosfer, volumenya sebesar 22,4 liter per mol. Dirumuskan jadi P sama dengan N dikalikan volume molar sebesar 22,4 tadi. Contohnya, diketahui massa atom relatif C sama dengan 12, N sama dengan 14, O sama dengan 16, H sama dengan 1. Tentukan volume standar STP dari 4,4 gram gas CO2.
penyelesaiannya, persamaan yang kita gunakan adalah ini. Jadi hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu dalam mencari mol, untuk menghitung mol kita perlu datanya adalah massa dan massa molar. Massa sudah diketahui, jika untuk itu kita hitung mR atau massa molarnya. Oke, satu molekul cairan terdapat 1 atom C dan 2 atom O. Seperti ini kita kalikan, hasilnya mR-nya 44, massa molar CO2 jadi 44 gram per mol. Jadi kalau mR tidak punya satuan ya, diingat kembali kalau massa molar dia memiliki satuan gram per mol. Kita cari molnya terlebih dahulu dengan massa CO2 dibagi dengan massa molar. Molnya tadi 4,4, massanya tadi 4,4 gram, massa molarnya 44 gram per mol, hasilnya adalah 0,1. Kemudian karena molnya sudah diketok, kita langsung masukkan ke persamaan. Yang ini molnya sebesar 0,1, volume molarnya 22,4, hasilnya tinggal dikalikan 2,24 liter. Jadi volume standar STP-nya sebesar 2,24 liter. Kemudian volume gas ideal, persamaan yang kita gunakan adalah PP sama dengan nRT. Kalau dicari volumenya berarti nRT dibagi P, tinggal dibagikan seperti itu. Keterangannya seperti itu. Jadi T yang kita gunakan adalah suhu mutlak. Jadi nanti kalau misalnya suhunya diketahui dalam Celcius, kita harus ubah ke Kelvin. Nah, R itu adalah tetapan gas, besarnya 0,082. Nah, N, lagi-lagi N yang kecil itu adalah jumlah mol gas. Kita kasih contoh soal. Tentukan volume dari 4,4 gas CO2 yang diukur pada tekanan 2 atmosfer dan suhu 27 derajat Celcius. Nah, seperti tadi pada contoh berikut sebelumnya, kita cari dulu MR-nya dari CO2. Nah, di situ massanya diketahui 4,4 gram, tekanannya 2 atmosfer. Tekanan itu dilambangkan dengan P, kemudian suhunya 27 derajat Celcius. Kita harus ubah ke Kelvin, yaitu ditambahkan 273, hasilnya adalah 300 Kelvin. MR-nya sebesar 44, di massa molnya 44 gram per mol. Yang perlu yang kita cari pertama adalah jumlah molnya. Massa dibagikan MR, jadi massa dari CO2 sebesar 4,4 dibagi massa molarnya 44 gram per mol, hasilnya mol dari CO2 tadi 0,1 mol. Nah, molnya sudah diketahui, tinggal dicari volumenya. Kita gunakan persamaan yang ini. PPNRT, N-nya sebesar 0,1 molar, R-nya tadi tetapan gasnya 0,082, suhunya 300, tekanannya tadi, P-nya tadi 2 atmosfer, sehingga dihasilkan volumenya 1,23 liter. Volume gas yang mengacu pada keadaan gas lain, biasanya gas 1 dibandingkan dengan gas lain, persamaannya seperti ini. P1 per P2 itu tekanan gas pertama banding dengan tekanan gas kedua, sama dengan mol yang pertama, gas yang pertama dibanding dengan mol gas yang kedua, atau mol gas yang pertama banding mol gas yang pertama, atau mol gas yang pertama banding volume gas yang pertama, sama dengan mol gas kedua banding dengan volume gas kedua. Contohnya, berapa volume 4 gram gas metana CH4 yang diukur pada keadaan sama dengan 3 gram NO volume 5 liter A1. Diketahui ARH-nya 1, C-nya 12, N-nya 14, O-nya 16. Di sini yang diketahui adalah massanya dari metana CH4 dan massa dari NO sebesar 3 gram. Nah, untuk mencari yang diperlukan datanya di sini, karena persamaannya seperti di atas adalah mol, jadi kita cari mol untuk masing-masing. Nah, kita cari MRCA4. Untuk cari mol itu kita harus tahu MR-nya. MRCA4 itu tinggal kita kalikan 12 ditambah 4 kalikan 1, jadi jumlahnya adalah 16 MR dari CH4, sehingga molnya adalah 4 per 16 sebesar 0,25 mol. MR dari NO itu tinggal kita jumlahkan, jumlah atom N itu adalah 1, AR-nya adalah 14, jadi 14 ditambahkan dengan 16, jumlahnya adalah 30, jadi mol dari NO sebesar 3 per 30 atau 0,1 mol. Jadi yang ditanyakan adalah volume gas. Saat kapan kita tahu dia volume gas pertama? Justru yang ditanyakan adalah itu jadi volume gas yang pertama. Yang kedua adalah gas yang volumenya diketahui. Jadi P1 yang ditanyakan. P1 itu sama dengan N1 per N2 dikalikan volume kedua. N1 itu punyanya karena tadi molnya 0,25, molnya dari CH4 tadi kan 0,25, kemudian mol dari NO sebesar 0,1 dikalikan volume dari NO nya tadi sebesar 5 liter, hasilnya adalah volume dari CH4 atau gas metana ada 12,5 liter.
Kemudian berikutnya adalah molaritas atau konsentrasi. Molaritas adalah satu cara menyatakan konsentrasi atau kepekatan larutan. Molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Satuan molaritas atau M adalah mol per liter atau milimol per mililiter. Kalau tidak diubah dalam bentuk liter, dia milimol per liter. Kalau diubah ke liter, dia harus satuannya mol per liter. Jadi diingat 1 liter itu sebesar 1000 ml. Jadi kalau dikonversi diubah, jadi kalau dia dari mililiter ke liter itu dibagi 1000. Jadi persamaannya adalah M N per T. Molaritas N per. Ingat untuk cari mol massa per mR. Nah ini untuk cari mol juga bisa digunakan persamaan ini jika molaritas dan volumenya diketahui. Contohnya, berapakah molaritas yang dibuat dengan melarutkan 5,8 gram NaCl dalam 500 ml air? Oke, yang diketahui di sini adalah air dari Na, AirDCr dan massa dari NaCl. Dalam NaCl terdapat 1 atom N dan 1 atom Cl. Jadi kita cari mR-nya dulu, kan diperlukan molnya itu. Sehingga massa mol NaCl adalah 58,5 gram per mol. Kita gunakan persamaan ini untuk mencari mol dari NaCl, sehingga didapat mol dari NaCl sebesar 0,1 mol. Kita gunakan persamaan M sama dengan N per P tadi. Kita perhatikan volume air tadi 500 ml, kita ubah ke liter supaya lebih mudah karena satuannya yang tadi ini dalam bentuk mol. Jadi dalam bentuk gram sudah satuannya, jadi tidak dalam bentuk miligram, jadi tidak satuannya milimol lagi, tapi kita gunakan konversi airnya yang diubah, jadi volumenya menjadi satuannya, maksudnya volume air diubah satuannya dibagi 1000 ya. 0,1 dibagi 0,5 hasilnya adalah 0,2 mol per liter atau 0,2 mol. Sekian pembelajaran kita tadi tentang stoikiometri. Terima kasih.